Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal fa amma ma'anil maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'in. Dan adapun mengharapkan ampunan, mengharapkan maghfirah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mengerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang baik, bifi'li ma'murat, dengan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, wal musara'ati fil khair, dan bersegera untuk mengerjakan banyak kebaikan-kebaikan, ma'atarki mahturat, sambil dia meninggalkan semua larangan-larangan Allah, wa mujanabati sayyi'at, dan menghindari apapun yang menjadi hal yang dicegah oleh Allah, wa huwa khumqun wa ghurur, maka dia adalah orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang cumprung, orang-orang yang bodoh. Dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan surganya Allah, tapi tanpa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gak kenal dengan Allah, gak mau ibadah sama Allah, gak mau meninggalkan larangannya Allah, tapi pengen surganya Allah, pengen ampunan dari Allah. Ini orang-orang yang kumprung, orang yang gak ada akalnya, gak waras akalnya, atau orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbujuk. Wa mu'alatul syaitan, dan mereka menjadi kawan-kawannya setan, menjadi antek-anteknya setan, menjadi maklar-maklarnya setan untuk menjual kejahatan-kejahatan, untuk menawarkan kejahatan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Laknatullah, yang mana setan adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Biqabulin tazwirihi wa talbisihi, maka dia menerima dengan sebab-sebab itu, menerima apa yang telah dihiasi oleh setan dan apa yang telah dibisikkan, apa yang telah dirayukan oleh setan. Wa tarwijihi, dan adanya dia telah menjadikan produk-produknya setan ini laku. Ketika diriwayatkan masa lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka setan, iblis pada kecewa. Kata mereka apa? Habis sudah masa kejayaan kami, habis sudah dagangan kami, tidak laku lagi dagangan. Orang-orang pada buka bar pada masa itu, orang-orang pada buka tempat-tempat pelacuran, tempat minuman. Masa itu berentet ngelebihin apa? Jalan raya ini lebih penuh. Kayaknya senegara, nggak cuma sekota, ini mah desa doang ini. Isinya tempat maksiat. Tapi ketika datangnya Rasulullah SAW, satu persatu sahabat-sahabat yang meluk agama, maka sedikit demi sedikit cukup semuanya, nggak laku. Nggak ada lagi yang mau mampir, nggak ada lagi yang mau duduk di situ, nggak ada yang melakukan
apapun yang menjadi larangan-larangan Allah. Sehingga produk-produknya setan nggak ada yang sekarang mulai lagi. Kita orang sudah mulai mau mengerjakan maksiat, tambah jauh dari agama, tambah keluar dari agama. Maka produk-produknya kembali laku. Apa? Bentuk perzinaan, minum arak, perjudian, segala hal-hal yang menyenangkan, yang menjadi bujuk rayu sekarang menjadi laku. Wa tarwijihi li syarrin, maka dia mempromosikan atau menjual produk-produknya setan sehingga pada laku fil ma'radil khair, yang mana dia keluar dari jalan-jalan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, wa man yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa orangnya yang menjadikan setan sebagai kawannya, menjadikan setan sebagai tumpuannya, menjadikan setan sebagai tuannya, min dunillah, dari selain Allah, artinya yang dijadikan panutan untuk setiap yang dikerjakan adalah selain mengerjakan perintah Allah. Kayak jangan jauh-jauh orang yang sholat taraweh saja. Ketika dia sholat taraweh, kok dia milih ke sebelah aja dah. Kenapa sih? Capek kelamaan. Ini sholat sebelahnya karena apa ini? Karena nafsunya, bukan karena mengerjakan perintah. Ini bisa syirik. Ini menuhankan nafsunya, menuhankan apa yang ada pada kemauannya kan. Ini bisa jadi berbahaya, apalagi pada hal-hal yang jelas-jelas bentuknya maksiat. Ini bentuknya kebaikan saja kelihatannya, tapi ketika dia mengerjakan, kok kamu milih sebelah, kenapa? Cepatlah ringkas, dua capek kelamaan. Ini bukan jawaban yang baik. Ini sesuatu yang dijawab mengikuti hawa nafsu. Siapa orang yang menjadikan setan sebagai tuannya selain dari Allah, faqad khasira khusranan mubinan, maka dia menjadi orang-orang yang celaka dan betul-betul celaka. Ya'iduhum wa yumannihim. Dan setan-setan itu menjanjikan kepada mereka, wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Setan itu menjanjikan apa? Panjang umur. Ya tenang saja, dia masih panjang. Coba maksiat saja dulu, nanti tobat. Ya, ini yang dijanjikan setan. Seakan-akan umur punya dia. Seakan-akan dia bisa nambahin. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan apa yang telah dijanjikan setan itu semuanya kebohongan, tipu dayanya untuk menjual produk. Untuk bagaimana caranya produknya biar laku. Wa man dhanna annahu yudnibu thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihatan. Dan ada yang menyangka, seorang yang menyangka annahu, sungguhnya dia berbuat dosa, berbuat kesalahan, membeli produk-produknya setan, tsumma la yatubu ilallah, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dia mengira bahwa dirinya akan mendapat ampunan dari Allah. Wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dia menyangka bahwa Allah akan mengampuni dirinya. Wa kadzalika yatakasalu anita'ah, dan daripada itu dia juga malas mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah. Dia hanya menyangka Tuhan bakal ngampuni saya nanti, tapi nggak mau tobat, nggak mau ngerjain kebaikan, tapi sangkaannya Tuhan bakal mengampuni. Ini orang-orang yang tertipu, orang yang celaka. Wa yatasaghalu anha,
dan dia menggampangkan, dan dia ketumpul Sahih annahu ta'ala yaghfir lahu wa kadzalika yatashakalu dan orang-orang bermalas-malasan ani taatin wa yatazaghalu anha di umuri dunia, dan dia menyibukkan urusan dunia, wa yatawahhamu ma'adzalika, dan dia punya kepahaman menyangka bahwa Tuhan akan mengasihinya, Tuhan akan mengampuni dirinya. Allah Ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannati ma'al muhsinin. Dia menyangka saya akan masuk surga nanti, saya akan berada pada kedudukan orang-orang yang mulia nanti. Ini sangkaannya, maksiatnya jalan terus, perbuatannya baik ditinggalkan, tidak pernah dikerjakan, menyangka dirinya bakal pada derajat-derajatnya orang-orang yang mulia. Makanya banyak orang-orang yang melarang perkataan udah yang penting iman, amal mah gampang, yang penting punya iman. Ini dilarang mengatakan demikian, karena dia akan meninggalkan perintah-perintah Allah. Bukan demikian prakteknya semestinya. Karena bagian dua hal ini harus kita punya. Apa? Punya badan dan punya pakaian. Bukan punya badan saja, tapi nggak punya pakaian. Ini bagian orang yang menggampangkan sesuatu. Seakan-akan nanti juga saya bakal mulia, saya bakal punya derajat yang tinggi di sisi Allah, saya bakal mendapatkan kedudukan bersama orang-orang yang baik nanti di surga. Wa huwa mutamanni maghrurun wa ajizun. Maka dia adalah orang-orang yang tertipu, orang yang terbujuk, dan orang-orang yang apa al-ahmaq, dan orang-orang yang nggak punya akal, yang begitu, nggak memanfaatkan keadaan dirinya, nggak tahu tempat dunia ini tempat di mana dia bisa meraih derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ditinggalkannya, diabaikannya perintah-perintah Allah dengan mengharapkan nanti akan punya kedudukan yang tinggi di surganya Allah. Ini orang yang nggak punya akal. Wadzalika, dan demikian di Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul, telah mewahyukan kepada kita, wa qauluhul haq, dan apa yang telah diwahyukan Allah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Diwahyukan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas, Allah akan memberikan alladzina asa'u, yang mana orang-orang itu mengerjakan kejelekan-kejelekan, bima amilu, atas apa yang dikerjakannya, wajadziyal ladzina ahsanu, dan memberikan ganjaran pula kepada orang-orang yang berbuat baik, bil husna, dengan kebaikan-kebaikan. Allah menjanjikan siapa yang berbuat baik akan diberikan kebaikan, siapa yang berbuat jelek akan diberikan kejelekan nanti di akhirat. Siapa? Orang-orang yang nggak mau taubat, orang-orang yang membelakangkan kebaikan-kebaikan, yang gampangin nantilah ibadah, yang tertipu dengan tujuan saya. Tsumma wasafallahu alladzina ahsanu, dan Allah mensifatkan, memberitakan kepada kita sifat-sifat dari hamba-hambanya yang berbuat baik. Di qauli ta'ala, dalam wahyunya Allah, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha, dan orang-orang yang telah meninggalkan dosa-dosa besar dan kesalahan-kesalahan, illal lamama, kecuali dosa-dosa yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha luas ampunannya. Orang yang meninggalkan dosa-dosa yang besar,
meninggal larangan Allah kecuali yang, kenapa kok ada kecuali yang kecil? Karena yang kecil ini sulit dihindari. Orang mengatakan semua orang punya dosa, semua orang pasti punya dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil, dan itu pun selain para nabi-nabi, bukan pada Nabi Allah. Kalau mereka orang-orang yang maksum. Nah, yang nggak maksum siapa? Ya kita umat yang tidak punya sifat maksum. Lah, terhindar dari dosa, kita diperintah menghindar dosa yang besar atau yang kecil. Tapi yang sulit dihindari itu dosa-dosa yang kecil. Maka Allah Maha luas ampunannya. Jika kita dengan dosa yang kecil, kita minta ampun kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Hikmah adanya Ramadan, orang yang sungguh-sungguh puasanya dengan keimanan akan diampuni dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan berkahnya Ramadan. Walamamu, dan adanya lamam atau dosa-dosa kecil, huwa as-saghairu minadz-dzambi, itu adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Alladzi la yakadul abdu, yang mana tidak ada orang yang bisa lepas darinya. Yahlu minha. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan dalam berita yang lain. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah aku menjadikan sama, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepadaku, wa amilus solihat, dan orang yang berbuat amal-amal yang baik, kal mufsidin, seperti orang-orang yang merusak. Tentu tidak. Orang yang dijadikan Allah menjadi orang-orang yang punya kebaikan-kebaikan, dan orang yang dijadikan Allah melakukan kerusakan tentu beda keadaannya. Fil ardi am naj'al muttaqin, apakah aku menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sama dengan fujar, orang-orang yang melakukan banyak kesalahan dosa? Ai la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah. Maka kami tidak menjadikan sama keadaan mereka di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja nggak dijadikan sama. Apa? Keadaan orang yang berbuat maksiat dengan orang yang tidak berbuat maksiat, hatinya dijadikan beda oleh Allah, tingkahnya beda, sikapnya beda, apa yang diberikannya beda. Ini di dunia saja dibedakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang diwahyukan Allah, am hasibal ladzina tarahu as-sayyi'ati am naj'aluhum kal ladzina amanu wa amilus solihati. Am hasiba, apakah aku menjadikan, memberikan sesuatu kepada mereka, orang-orang yang melakukan kejelekan dan orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, sawa'un, sesuatu yang sama, mahyahum wa mamatuhum sawa'an ma yakumuna, masa hidup mereka atau masa mati mereka. Maka aku bedakan keadaannya, mana orang-orang yang takwa, mana orang-orang yang pada maksiat kepada Allah. Sawa ma yahkumuna, maka sangatlah jelek apa-apa yang mereka hukumkan, apa-apa yang mereka anggap. Artinya orang-orang yang menganggap akan terjadi sama. Tuhan kan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih, semua sama nanti. Ini orang-orang yang jelek persangkaannya, orang-orang yang jelek menetapkan hukum yang demikian. Fa'abtala husbanahum wa tawahumahum,
maka telah dibatalkan, telah dijadikan salah apa yang telah mereka sangkakan dan apa yang telah mereka angan-angankan. Walamma, dan telah dicatat hukmahum bidzalika, hukum-hukum mereka dengan menyangka keadaannya akan menjadi sama. Akni dhanna humut taswiyata bainahum wa baina ahli ihsan inda rabbihim. Persangkaan mereka yang mana akan dijadikan oleh Allah keadaan yang sama antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang berbuat keburukan. Ini akan dibalik oleh Allah. Ini namanya orang-orang yang kemarin kita bicarakan apa? Hari tipu orang yang menyangka akan mendapat baik, akan dia tertipu di akhirat. Kenapa? Karena dia di dunia menipu. Dia mau menipu agama, mau menipu orang Islam, mau menipu orang lain. Kenapa? Kelihatannya baik, kelihatannya berbuat baik, kelihatannya. Tapi nyatanya dia berada dalam kejelekan. Ketika dia di hatinya punya harapan nanti di akhir akan mendapat kemuliaan, kebanggaan, ternyata dia waqafallahu malaikatahu. Maka Allah telah mensifatkan kepada kita malaikat-malaikatnya, wa anbiya'uhu, dan nabi-nabinya, alaihi wassalatu wassalam, yang mana Allah berikan keselamatan senantiasa kepada mereka. Wa ibadahul mu'minin, dan hamba-hambanya yang mukmin, fi kitabihi, di dalam Al-Quran, bil a'mali sholihat, dengan keadaan mereka selalu mengerjakan amal-amal soleh. Sifatnya orang yang baik bagaimana? Disifatkan sebagaimana Al-Quran mensifati hamba-hamba Allah, yang mana diberitakan mereka selalu mengerjakan amal-amal soleh. Wabil mulazamati laha, dan selalu menetapi keadaan baik. Wal musara'ati fiha, dan selalu berjuang di dalam kebaikan. Ma'al khawfi wal khasyati, dan keadaan mereka takut berbuat baik, masih takut. Takut apa? Takut kalau amal baiknya tidak digolongkan menjadi amal-amal yang dinilai baik oleh Allah. Hanya baik menurutnya kan, dia takut. Nah kalau yang berbuat jelek bagaimana? Ya harusnya simbahnya takut. Bukan takut lagi, ini yang berbuat baik saja takut kalau sampai amalnya nggak tergolong amal yang baik. Takut kalau sampai amalnya ini cacat di hadapan Allah. Ini dia takut. Wal khasyati wal isqaqi, dan dia khawatir, dia was-was khawatir hatinya. Wal wajal, kalau kata orang Jawa itu apa? Ketakutan yang sangat. Kalau orang Jawa bilang apa? Orang yang punya takut yang sangat. Kalau orang Jawa bilang terpitih. Atau apa? Yang orang Indonesia bilang apa bahasanya? Kawan. Mereka orang yang taat saja kepada Allah masih punya sikap yang demikian. Qala ta'ala, dan diwahyukan pula oleh Allah fi malaikatin, kepada sifat-sifatnya malaikat. Bal ibadu mukramun, dan mereka malaikat Allah adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ila qouli ta'ala wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka itu para malaikat adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan khawatir. Malaikat orang yang khawatir, punya rasa takut. Lah kita tenang-tenang saja, nggak pernah punya rasa khawatir, nggak pernah punya rasa takut, nggak pernah meneteskan air mata. Ya Allah, saya takut apa yang telah saya kerjakan membawa suatu kejelekan untuk diri saya. Apa yang telah saya alami membawa keburukan nanti di akhirat. Ini nggak pernah ditakutkan.
enteng-enteng saja. Menganggap nanti juga dapat kemuliaan di akhirat. Jangan-jangan kita tertipu nanti dengan Allah. Ya. Wa qala ta'ala, dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala fil anbiya, dalam sifat-sifat nabi-nabinya, ulaikal ladzina yad'u, maka para nabi-nabi Allah adalah mereka orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, yabtaguna ila rabbihim, yang selalu memohon kepada Allah al-wasilata, sebuah pengantar, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatuhu, maka mereka selalu minta agar bertambah dekat kepada Allah, selalu dirahmati oleh Allah. Ini para nabi-nabi senantiasa berharap kepada Allah. Wa yaqafuna adzabahu, dan selalu takut kepada azabnya Allah. Ini nabi-nabinya, orang-orang soleh, orang-orang mukmin selalu takut kepada azabnya Allah. Lah kita ahli maksiat, ahli berbuat jelek, tenang-tenang saja, nggak pernah merasa khawatir pada azab-azab yang Allah janjikan. Inna azab rabbika kana maqdura, sungguhnya azab Tuhanmu betul-betul sangat menakutkan. Kalau ada orang, ini sama orang tuanya saja, diancam pakai tongkat, awas kamu pulang ntar saya pukul. Kok anaknya ngeledek, tak sakit pak, tongkat doang, tak jahit pak, nggak sakit pak, gimana kira-kira? Nah, diapain sama bapaknya ini? Dia dilegain tongkatnya dan dibalok, nggak pakai tongkat, gantinya balok. Bukan jawabannya demikian. Nggak boleh takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini maknanya majazan, bukan hakikatan. Hakikatannya takut itu kepada neraka, kepada macan, itu betul-betul takut. Kenapa? Kalau kamu melihat, kamu haruslah, itu namanya takut. Nah, kalau kepada Allah bukan demikian. Kita mau takut kepada Allah itu majazan, bukan takut terus untuk lari, tapi malah untuk mendekat. Jika seorang anak diancam oleh orang tuanya, kok dia malah mendekat memeluk orang tuanya, malah nggak jadi dipukul nanti. Kalau orang tuanya itu nggak nakuti, yang membuat dia takut adalah tongkatnya itu, bukan orang tuanya. Dia nggak takut sama orang tuanya, takutnya sama ancamannya, takutnya sama hal-hal yang dijanjikan akan menjadi buruk buat dirinya. Demikian pun kepada Allah, perumpamaan yang lebih agung. Jika seorang hamba takut kepada Allah, kok dia lari, tidak mau mendekat, ini ya bodoh. Dianggapnya betul-betul takut, sebagaimana dia takut kepada macan, takut kepada ular. Ini lari kalau takut. Nah, kalau kepada Allah makna takut itu punya arti majaz, dan artinya kita mendekat. Wa qala aidan fihim, dan dikatakan pula, diwahyukan oleh Allah bagi hak-haknya anbiya, annahum kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban, dan selalu bermohon kepada kami dengan sebuah kecintaan, wa rahaban, dan dengan rasa takut. Karena nanti mohon kepada Allah dengan ucapan cinta, dengan sebuah penghambaan yang sempurna, dan dengan rasa khawatir pula. Ini bagian dari apa yang ada pada dirinya mereka, yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Wa kanu lana khashi'in,
Dan mereka semua kepada kami adalah orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan sesuatu perintah kami. Siapa? Para nabi. Wa qala ta'ala, dan diwahyukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala fil mukminin, bagi sifatnya orang-orang mukmin. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan, dan ketika kami datangkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam al-Furqan, sebuah hukum-hukum yang bisa membedakan sesuatu, wadiyaan dan cahaya, wa dzikra lil muttaqin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yakhshawna, yang mana mereka adalah orang-orang yang takut rabbahum kepada Allah, bil ghaibi, kepada hal-hal yang samar. Apa yang gaib? Tentang adanya siksa, adanya sakaratul maut, adanya hisab, adanya siratal mustaqim. Ini membuat mereka takut. Wahum minas saati, dan juga adanya hari kiamat, bagian dari perkara-perkara yang ghaibah. Musyfiquna, mereka adalah orang-orang yang khawatir atau yang merasa takut kepada Allah. Wa qala aidan, dan dikatakan pula kepada haknya orang-orang mukmin, fihim, kepada mereka, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya mereka orang-orang mukmin itu adalah orang yang kepada Tuhannya sangatlah takut. Artinya takut kepada ancaman-ancaman. Ini takut ini ada beberapa macam yang kita katakan kemarin. Ada takut karena kewibawaannya. Ada orang besar duduk di sini, kamu di luar. Masuk. Enggak, saya di sini aja kan. Kenapa? Takut. Bukan takut dipukul. Takut kenapa? Karena dia orang yang berwibawa. Dia orang yang sangat punya kemuliaan. Dia kamu merasa rendah diri. Kamu merasa nggak mau dekat-dekat ke sana. Bukan takut kamu dipukul. Jadi takut ini punya pengertian beberapa perkara. Ila qali walladzina yu'tuna ma ata'u qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah diberikan kepada hati mereka rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, sungguhnya mereka hanya kepada Tuhanlah yang mereka kembali. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang terdahulu. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, atas wahyunya Allah, walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum, dan mereka orang-orang mukmin yang diberikan oleh Allah kepada hati-hati mereka wajilatan, rasa takut. Tidak aja mengatakan, nanya, siapa ya Rasulullah yang diberikan hati mereka itu punya rasa takut? Ahwa anna rajula yazni, apakah mereka itu orang laki-laki yang telah berbuat zina? Orang mukmin yang telah berbuat zina. Wa yasrik, kemudian mereka telah mencuri. Mereka seorang copet, seorang pencuri. Tsumma yakhafu, dan mereka punya rasa takut kepada Allah. Apakah mereka, wahai Rasulullah, orang mukmin yang punya rasa takut? Siapa? Orang yang berbuat zina, orang yang minum arak, orang yang mencuri. Kata Rasulullah SAW, tidak, bukan mereka. Bal huwa rajulun yusolli, tapi mereka orang-orang laki-laki yang melakukan sholat, wa yasum, dan mereka puasa, wa yatasaddaqu, dan mereka bersedekah, wa yakhafu, dan mereka takut kepada Allah. Ini yang mendapat wahyunya Allah. Orang-orang yang dijadikan rasa takut yang mulia siapa? Orang-orang yang sholat,
puasa, bersedekah, beramal baik, tapi punya rasa takut. Apa? Takut amalnya nggak dihitung, takut amalnya nggak masuk pada kelompoknya orang-orang soleh. Ini mereka lah yang punya rasa takut-takut yang disebutkan namanya khauf yang baik. Rasa takut yang sangat mulia. Bukan orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau yang berbuat maksiat lebih lagi mereka itu. Bukan hanya sekedar takut saja, tapi sawan, sangat-sangat takut ketika dia menyadari keadaan dirinya. Alla yuqbala minhu. Mereka takut atas amal-amal mereka tidak dihitung sebagai amalnya orang-orang soleh. Al-hadis, ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma wasafallahu ba'du a'da'ihi, dan Allah mensifatkan sifat hamba-hamba yang dimungsuinya, hamba-hamba yang menentang kepada agamanya Allah. Wasafahum bil ghurur. Allah mensifati mereka dengan orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terbujuk. Watamani, dan mereka itu berangan-angan. Ini orang yang terbujuk ini berangan-angan. Qala, mereka berkata, an wahidin minhum, salah satu dari orang-orang yang tertipu. Wala in ruditu ila rabbi, kalau saja nanti aku dikembalikan kepada Tuhan, artinya mati, la ajidanna khairan minha munqalaba, maka pasti aku akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Tuhanku. Orang-orang yang tertipu, berbuat maksiat, berbuat jelek, tapi harapannya mendapatkan anugerah di sisi Allah. Hanya kalau orang berbuat maksiat, jangan pernah minta surga. Orang berbuat maksiat nggak pantas minta surga. Mintanya apa? Mintanya ampunan. Ini yang pantas. Ini minta ampun nggak mau, ngerjain kebaikan nggak mau, tapi pingin surga. Orang yang nggak punya akal, orang yang tertipu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni minal jannatil lati a'jaba biha wa nasiya ni'matillahi alaihi. Dia mengharapkan surga, tapi dia melupakan nikmat-nikmatnya Allah fiha. Wa takabbara biha, dan dia menjadi sombong dengan nikmat-nikmatnya Allah. Wa taqara ala man huwa khair, dan dia menganggap dirinya lebih baik dari semua yang lainnya. Min ibadillah, dari hamba-hambanya Allah. Makanya orang hasud, orang yang punya rasa hasud atau dengki, itu enggak ada di surga. Kenapa? Ya namanya dengki itu tidak senang saudaranya mendapat kebaikan. Lah kalau orang yang dengki kok masuk surga bagaimana? Hah? Nanti dia nggak mau yang lain masuk, dia nggak boleh yang lain masuk. Pinginnya dia sendiri yang masuk surga. Makanya nggak ada orang yang punya hati dengki di surga, punya hati sombong, punya hati takabur di surga nggak ada. Iblis saja yang sudah masuk disuruh keluar gara-gara punya rasa sombong. Gara-gara punya rasa saya lebih baik dari yang lain. Ini orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tidak bisa melihat keadaannya. Justru keadaan yang nikmat, keadaan yang tinggi diberikan Allah membawa dia pada kesesatan, membawa dia pada ketertipuan. Pandur dalika, maka lihatlah yang demikian di jumlah kisah, dalam sebuah kisah allati haka Allah, yang mana telah diriwayatkan dan diceritakan oleh Allah, anil abdil saleh, dari hambanya yang saleh, fi qaulihi wasrif lahum masalah rajulaini. Di dalam surat Taubah ada sebuah riwayat cerita tentang dua saudara kandung. Yang satu namanya Abdullah bin Abdul.
Asad, yang satu Aswad bin Abu Asad. Yang satu kafir, yang satu mukmin. Abdullah bin Abu Asad ini orang yang mukmin, tapi dia miskin. Yang satu lagi Aswad bin Abu Asad. Ini orang yang kaya-kaya, tapi dia kafir. Dia selalu membanggakan kekayaannya di hadapan adiknya. Kalau dipamerkan dia beli ini, dia beli ini, dia beli ini, sampai seluruh hartanya ditunjukkan. Adiknya nggak bergeming, nggak ingin sama sekali pada apa-apa yang ditawarkan oleh anaknya. Kok bisa harta yang nikmat, yang indah ini, kok dia nggak tertarik? Menunjukkan beda keadaannya. Kalau tampakkan bagaimana bedanya orang-orang yang tidak tertipu dan orang-orang yang hartanya pengambilan tadi menganggap ini akan membuat selamat untuk dirinya, ini akan bisa saya miliki untuk selamanya. Ini orang-orang yang tertipu. Nah, kemudian ketika sampai saudaranya jatuh miskin, saudaranya menjadi habis hartanya, menjadi sama-sama miskin, apalagi yang bisa dibanggakan? Nah, kalau di Abdullah, dia selalu punya kebanggaan, ibadahnya, kepatuhannya kepada Allah, perbuatan baiknya kepada Allah. Ini dia punya kebanggaan dan nggak bakal habis keadaannya. Justru akan tambah mulia, akan bertambah kemuliaannya nanti di akhirat. Ini Allah kisahkan hal ini sebagai pengingat apa yang telah terjadi pada pendahulu orang-orang yang telah lampau, yang mana mereka sebagai gambaran untuk kita, contoh untuk kita. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat pertengahan. Artinya apa? Orang yang melihat yang dulu dan orang yang akan menjadi saksi bagi orang-orang yang nanti. Ini kita. Jadi apa yang telah dulu dijadikan Allah, ini gambaran yang harusnya kita petik. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama, yang mana mereka telah ditimpakan Allah azab, ditimpakan kemurkaan Allah, ditimpakan bencana. Jangan kita ngelirik lagi. Jangan menganggap, oh kalau saya enggak, kalau mereka bukan enak, boleh, kalau saya kata siapa? Ini orang-orang yang tertipu. Waqala ta'ala an akhar min a'da, dan disifatkan pula oleh Allah bagi sifat-sifat orang-orang yang memusuhi agama Allah. Al-maghrurina, mereka adalah orang-orang yang terpujuk. La'utayanna malan wa waladan, kata mereka nanti di surga Allah akan memberikan kami anak yang banyak, harta yang banyak, akan memberikan kami kenikmatan yang banyak. Ini mereka menyangka demikian. Jadi orang-orang yang di dunia ini sudah menyangkanya, oh saya mau masuk surga dah, saya mau nggak bakal nggak di surga. Hati-hati. Surga bukan ente panitianya. Surga bukan ente yang punya, ada yang atur. Bukan terus kalau saya mau kasih ahli surga pasti masuk surga, nggak begitu, enggak. Wa kadzabahu Allah, maka Allah membohongi mereka, Allah menipu mereka. Nyatanya mereka enggak mendapatkan apa-apa, hanya sangkaannya saja di dunia. Wa tawa'adahu bil azab, kalau Allah menjanjikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Wa inzalihi bihi, dan Allah turunkan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan diwahyukan pula oleh Allah an akhira minhum, dari perkara-perkara yang menjadi sifat-sifat hamba-hamba yang membenci agama Allah. Wala in ruji'tu ila rabbi, apabila aku nanti dipulangkan kepada Tuhanku, apabila aku nanti mati, annali indahu lal husna, bahwa kami akan mendapatkan surga. Allah beritakan banyak nanti orang yang akan bicara demikian. Nah, mereka siapa? Orang yang tertipu. Pandur, maka lihatlah rahimakallah,
wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah, bi ayyi syai'in, dengan segala sesuatu, wa sawfallah ahbabahu, yang mana Allah telah mensifatkan kepada kekasih-kekasihnya, wa awliya'ahu, dan wali-walinya, wa bughadha'ahu, dan orang-orang yang telah dicelakainya, wa a'da'ahu, dan musuh-musuhnya, bi ayyi fariqain, dengan dua keadaan. Maka lihatlah apa yang akan diterima orang-orang yang baik dan apa yang akan diterima orang-orang yang jelek. Iktadaita wa tajabbahta kunta ma'ahu. Maka apabila kamu mengikuti atau kamu menyerupakan diri dengan mereka, maka kamu golongan dengan mereka. Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia kelompoknya. Sampai Mbah Soleh Darat dari Semarang dalam kitab fikihnya mengatakan apa? Orang yang pakai topi itu kafir, murtad. Pakai topi hukumnya murtad. Kenapa? Pakai topinya bangga dengan apa yang telah dilihat sama orang kafir. Ya, orang kafir pakai topi, dia harus tobat. Pakai topinya ingin meniru gayanya orang, maka dia bagian dari mereka. Lah kalau kamu pakai topi tapi nggak urusan sama orang kafir, ini nggak ada apa bagian, bukan bagiannya. Kalau kamu pakai topi urusan kamu sendiri, biar nggak silau, biar bukan karena melihat pekerjaannya orang kafir. Kamu selamat dari kelompoknya. Apa saja, pakai celana jeans, pakai kaos, kok hasil melihat mereka kamu kelompoknya. Apa saja yang walaupun kamu pakai kelihatannya baik, tapi diniatkan mencontoh apa yang menjadi kebanggaan orang-orang kafir, maka kamu bagian dari mereka. Kama warada wa qad tabayyana laka annal malaikatillahi wa anbiya'ihi wa ibadihi sholihin. Maka telah jelas bagi kalian apa yang telah disifatkan Allah kepada para malaikatnya dan nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang soleh. Annahum kanu mulazimina lis-sholihin al-ahmal, bahwa mereka selalu melazimi pada amal-amal soleh. Wa mujanibina lis-sayyi'at, dan mereka selalu menghindar pada maksiat-maksiat dari Allah. Walla wazalali ma'a khawfi minallah, dan apabila terpeleset maka mereka selalu takut kepada Allah. Kok terpeleset melakukan dosa-dosa kecil, mereka sangat takut kepada Allah. Wal wajali, dan mereka kawan, orang-orang yang begitu takutnya. Wa anna a'da'a, dan sebenarnya musuh-musuh Allah kanu ala diddihi, maka mereka itu ada pada lawannya. Apa? Tidak pernah ngerjain kebaikan, nggak pernah mau bertaubat, nggak pernah mau beristighfar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap hari 100 kali istighfar. Nabi dia habis sholat 20, maghrib 20, isya 20. Ini Nabi sehari mengajarkan kita 100. Menunjukkan apa? Selalu kita dekat-dekat dengan ampunannya Allah. Karena kita tahu orang yang tidak bisa lepas dari dosa itu kita, walaupun itu dosa yang kecil. Kalau dosa besar bisa kamu hindari, bisa kamu. Kalau yang kecil, keserempet karena bisa nggak sengaja, begini nggak sengaja. Obatnya apa? Selalu istighfar. Min dalika ala isyanin wa tarki ihsan. Mereka adalah orang-orang yang mendurhakai Allah dan meninggalkan berbuat baik, ma'al-ghurur, dan adanya mereka itu orang-orang yang tertipu. Wal amin, dan mereka orang yang merasa aman. Ini yang repot. Sudah maksiat, nggak mau istighfar, nggak mau berbuat baik, tapi rasanya aman. Lah ini yang tertipu. Min makrillah,
dia merasa aman dari makarnya Allah, dari tipu dayanya Allah. Ini bahaya. Wa tamanni, dan mereka berangan-angan ala Allah. Faktar li nafsika, maka pilihlah, maka tempatkanlah diri kamu suhbatan khairin, punya teman-teman yang menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Kalau kamu mencontoh mereka, kamu akan jadi golongan dari mereka. Kok pakai peci? Kenapa? Oh, saya lihat HP pakai peci yang saya pakai. Si Abdul pakainya baju koko, saya pakai. Mau ikut pada kelompok orang-orang yang baik, maka kamu kelompok dari mereka. Mencontoh sesuatu yang baik, maka pisahkanlah dua ini. Tengoklah dua ini. Maka jagalah diri kalian mengikuti hal-hal yang buruk. Tempatkanlah diri kalian selalu pada mencontoh hal-hal yang baik. At-tasyabbah bihim fil a'mal wal awsaf takun ma'ahum insyaallah. Apabila kalian mencontoh amal-amal mereka, orang-orang soleh, dan sifat-sifat mereka, maka kalian akan menjadi golongan mereka insya Allah. Ini pesannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah, bisa menjadi orang yang selalu mengikuti kebaikan-kebaikan, contoh para aulia-aulianya, contoh para solihin, dan kita bisa tergolong dari golongan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin.